Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Bersama saya Mas Rayati dalam acara Ngopas, Ngobrol Pagi Sehat. Dan kita ketahui bersama pada saat sekarang ini kita masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang kita juga berada di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita tetap harus meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan COVID-19 ini. Baiklah, kita sudah ada narasumber nih dari Rumah Sakit BP Batam, Dr. Muhammad Faisal Reza, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dok? Ya, tetap sehat. Alhamdulillah. Dokter, terima kasih sudah hadir dalam acara kita pada pagi hari ini bersama sahabat sehat semua dimanapun berada. Pada kali ini kita mengangkat tema dok, berpuasa di saat pandemi COVID-19. Ya dokter, adakah dampak dok bagi orang yang berpuasa terhadap imunitas tubuhnya dok? Ya, jadi apakah ada hubungan antara puasa sama imunitas? Jadi di zaman sekarang ini kan kita semua berusaha untuk menaikkan imunitas, baik dengan berbagai macam cara, berolahraga, makan suplemen dan lain-lain. Nah, di saat sekarang ini kita masuk dalam keadaan berpuasa. Jadi apakah ada hubungannya antara puasa dengan imunitas? Jadi ternyata sudah beberapa penelitian menyatakan bahwa memang ternyata ada hubungannya, di mana puasa itu bisa ternyata menaikkan imunitas. Oh, bukan justru menurunkan ya dok? Bukan. Malah meningkatkan. Meningkatkan, kenapa? Karena puasa itu bersifat, orang bilangnya detoksifikasi, di mana kita tidak ada makan sampai 10-12 jam, sehingga semua organ tubuh kita akan beristirahat. Otomatis, maka hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan imunitas itu juga akan berkurang, di mana ada namanya mediator atau hal-hal yang dapat mencetuskan imunitas itu berkurang, sehingga orang berpuasa cenderung tidak gampang sakit. Itu makanya kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa minimal setahun sekali. Tujuannya ya sebabnya untuk detoksifikasi, untuk memperbaiki imunitas kita. Dilanjutkan dok, bagaimana sih dok cara puasa yang aman di tengah pandemi COVID-19 ini dok? COVID-19 ini tentu kan kita sekarang di masa di mana pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kita juga tidak bisa mengelak, kita nggak bisa kemana-mana, kita harus melawan si COVID-19 ini. Tentu yang harus pertama kita lakukan adalah ingat pesan dari pemerintah, tetap di rumah. Itu wajib tetap kita ingatkan, bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, apalagi di bulan puasa, tetap di rumah dan tetap lakukan physical dan social distancing. Itu yang nomor satu ya. Ya, seperti kita gini ya dok ya, physical distancing. Iya, minimal 1 meter, itu udah anjuran dari pemerintah. Yang kedua, perbanyak minum air putih ya, baik pada saat berbuka maupun pada saat sahur. Itu tetap harus kita berikan untuk menjaga kecukupan air dalam tubuh kita. Berapa? Ingat, 8 gelas satu hari. Nah, waktu-waktunya dok. Ya, sekarang waktu-waktunya nih kan sempit ya. Gimana cara kita mengatur waktu minum yang 8 gelas itu? Iya, jadi yang penting tentu harus dibagilah. Tentu yang paling banyak pada saat sahur. Kemudian nanti pada saat berbuka itu tetap harus kita bagi yang benar lah gitu. Kemudian yang ketiga, tetap perbanyak makan sayur, makan buah, dapat ditambah dengan suplemen-suplemen yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu juga harus tetap kita lakukan pada saat berpuasa ini. Dan ingat, tetap harus cuci tangan. Nah, itu jangan lupa. Itu yang paling penting, sahabat sehat. Cuci tangan itu wajib kita lakukan, baik di rumah maupun pada saat mungkin kita harus keluar rumah. Tetap harus cuci tangan, baik dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer, minimal 20 sampai 30 menit.
Dan pada tempat-tempat di rumah kita yang sering bersentuhan dengan tangan, ingat selalu harus dibersihkan dengan desinfektan. Gitu. Pada dasar sih itu yang harus kita lakukan selama pandemi COVID ini. Oke, jangan Iya. lupa sahabat sehat mencuci tangan dengan hand rub atau hand sanitizer 20 sampai 30 detik ya. Iya. Nah, ini Dok, di pandemi sekarang nih ada istilah PDP, OTG dan ODP. Nah, untuk pasien yang PDP Dok, yang sudah sudah positif swabnya, kan perlu ada imunitas tinggi, sangat tinggi, sehingga mereka khawatir nih kalau puasa aman nggak sih, bisa nggak sih puasa, gimana Dokter? Ya, jadi seperti yang saya ucapkan dari awal tadi, memang ternyata puasa bisa meningkatkan imunitas. Jadi bagaimana dengan pasien-pasien COVID yang sudah terkonfirmasi maupun yang belum terkonfirmasi positif? Tentu ya, kalau seandainya klinisnya atau keadaan umumnya baik, dapat dianjurkan untuk berpuasa. Tapi ada tapinya, kalau ternyata tidak kuat, jangan dipaksakan. Karena tubuhnya kan tahu sendiri, kan seperti itu. Kalau tidak kuat, usahakan untuk berbuka, langsung minum. Karena misalnya tiba-tiba dia demam, setelah dia berpuasa demam, dia harus berbuka. Namun apabila dia PDP ringan misalnya kan, yang gejalanya cuma batuk pilek saja, namun dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya ternyata positif, boleh berpuasa, silakan, nggak ada masalah, ya, tidak Dok, ada tidak masalah. Cuman kalau PDP sedang atau PDP berat, apalagi sudah konfirmasi positif dan berat keadaannya, tentu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Alangkah baiknya. Nah, baik itu. Dok, sekarang kiat-kiat nih Dok bagi pasien nih. Dia mungkin sahabat sehat di rumah memiliki keluarga yang memiliki sakit jantung, diabetes ataupun gagal ginjal Dok. Nah, bagaimana itu Dok? Ya, jadi tentu puasa itu pada hakikatnya baik. Jadi tidak ada larangan berpuasa bagi siapapun. Semua orang boleh berpuasa. Bahkan untuk orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya sakit jantung, sakit ginjal, diabetes, apalagi ya misalnya yang lain-lain lah. Itu semua boleh, silakan untuk berpuasa. Tapi alangkah baiknya sebelum berpuasa, memulai masuk bulan Ramadan, itu alangkah baiknya berdiskusi dulu kepada dokternya. Karena konsultasi dulu ya, seharusnya, biar kita nanti menjalani puasa Ramadannya itu tenang, aman, dan nyaman. Misal pada pasien-pasien jantung, ya, pasien jantung itu kan biasanya keluhannya kan tensinya tinggi, jantungnya berdebar-debar. Nah, pasien jantung apa yang bisa kita perbolehkan untuk berpuasa? Kalau seandainya sebelum bulan Ramadan dia sudah stabil, dalam artian tensinya, tekan darahnya normal, kemudian keluhan sesak nafasnya tidak ada, bengkak kakinya tidak ada, itu silakan berpuasa. Silakan berpuasa karena berpuasa akan baik untuk Anda. Tapi apabila dia sebelum Ramadan masih dalam pemantauan atau dalam artian masih dalam pengobatan, mulai sesak, kemudian tensinya masih naik turun, janganlah dipaksakan untuk berpuasa karena akan memperberat penyakitnya. Tentu harus ya tidak berpuasa dan makan obatnya. Namun apabila dia ternyata sudah stabil, silakan berpuasa. Cuman harus diskusikan kepada dokternya. Karena ada beberapa pengobatan jantung yang harus diubah gaya makannya. Seperti itu kan, kalau orang sakit jantung kan biasanya makan obat diuretik yang buat kencing-kencing jadi banyak, itu bisa dikurangi. Nah, seperti itu. Dan obat tensinya, tekanan darah tingginya harus diatur makannya kapan, harus dimakan pada saat sahur, seperti itu. Dan dipesankan kalau seandainya pasien jantung berpuasa terjadi kenaikan berat badan, hati-hati, itu bukan berat badannya yang naik, tapi mungkin bengkak badannya karena kan dia tidak ada minum, tidak ada apa-apa. Itu tensinya tiba-tiba naik,
ya mau tidak mau ya tidak boleh berpuasa. Cuman apabila stabil ya silakan. Itu kalau pasien jantung. Nah, bagaimana dengan pasien yang lain? Misalnya Pak diabetes. Nah, diabetes ini kan sangat bergantung pada makanan. Makan banyak salah, makan sedikit salah, seperti itu. Tapi sebenarnya dengan berpuasa itu akan mengatur pola makan kita, ya kan? Iya, Nah, benar. iya. Dengan berpuasa maka apa yang kita makan akan stabil jumlahnya. Makanya pada penderita diabetes itu baik untuk berpuasa. Cuman ingat, pada penderita diabetes hati-hati pada saat berbuka. Artinya jangan ada yang namanya balas dendam. Waktu berbuka itu hati-hati pada penderita diabetes karena bisa tiba-tiba gulanya naik tinggi pada saat habis berbuka. Itu pesan untuk yang sakit diabetes. Hati-hati saat berbuka, kalau bisa jangan makan yang terlalu banyak. Banyaknya pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka itu cukup sedikit saja, hanya makanan yang ringan. Kurma misalnya, cukup. Kurma itu kan manis, Dok. Iya. Nggak berbahaya itu bagi penderita diabetes? Secukupnya, makanya kurma, kemudian setelah itu boleh beribadah, sholat maghrib, sholat tarawih, baru setelah itu makan. Itu lebih bagus menjaga kestabilan gula darahnya dibandingkan habis berbuka langsung dimakan karena balas dendam. Itu dia. Itu kalau untuk penderita diabetes, dan tentu nanti obat-obat diabetesnya harus diatur kembali. Nah, penderita ginjal itu juga harus dihitung minumnya, jangan lupa, karena dia tentu apabila dia minumnya sedikit dia akan kekeringan. Nah, dihitung jumlah cairannya. Itu dia. Oke. Berarti sahabat sehat, jangan lupa bagi penderita yang memiliki penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi, kontrol ke dokter. Ya, yang terakhir, Dok. Ya. Nah, tips puasa nih, Dok, bagi yang usia lanjut. Nah, usia lanjut, gimana nih, Dok? Bapak, orang-orang tua kita, Bapak Ibu Iya. kita yang sudah berusia atas 60 tahun, tentu sama seperti yang tadi, tidak ada larangan berpuasa bagi siapapun. Semua orang berhak berpuasa. Cuman apabila dia ada penyakitnya tentu harus dipertimbangkan. Usia tua bagaimana? Usia tua tentu kita lihat, apabila dia tuanya sehat, itu silakan berpuasa, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Cuman apabila puasa ada penyakit komorbidnya, jantung, hipertensi, diabetes, itu harus kita lihat. Ya, misalnya dia sering mual, muntah, tentu apabila dia sahur, mual nggak makan sahur dia, tentu saat menjalani sepanjang hari tentu akan lemas, akan mengurangi akan membebani dianya lah gitu. Jadi memang harus, kalau dia puasanya orang tuanya sehat, dalam artian ya kita bisa lah orang tua kan beraktivitas ya, nggak ada keluhan, pergi ke pasar, itu silakan berpuasa. Tentu boleh ditambah nanti dengan vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh si Bapak Ibu kita. Oke, terima kasih dokter atas waktu dan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat sehat. Dan jangan lupa sahabat sehat untuk like and subscribe di IG RSBP Batam. Mari bersama kita lawan Corona. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.